Ya, Oke, yuk. mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang semuanya. Waalaikumsalam Oh ya, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua, teman-teman. Guys, selamat datang. Thank you udah mampir di IG Live kita berdua ini. Ini hubungannya sama mini series ya, atau apalah ya kasarannya ya, dari podcast gue, rangkaian podcast gue yang empowering your business gitu. Cuman ya sebagai ibu-ibu yang udah pasti gue mah nggak banyak materi yang cukup komprehensif atau signifikan atau kayak gimana ya. Cuman kayak lebih sharing ilmu aja gimana teman-teman mulai yang mau memulai bisnis, karena ini pertanyaan yang masuk ke gue justru banyakan dari teman-teman yang usianya Gupta. Halo Gupta, ayo kita say hi dulu ya. Halo, Bang Gupta. Oke. Ya, kita ada kedatangan ini dari HCT tahun lalu, Gupta. Masta. Iya, Masta Branding. Masta. Dan udah gue ini. Halo In, hai. Udah. Woi. Hai. Where are you now, bestie? In pakai filter In. Anjir goblok pakai filter. Aduh, gue nggak ngerti, gue ngeganti background, maaf aja lah ya. Lagi mau ke museum In, lagi ada kerjaan di museum. So we are heading to museum now. What are you going to do? Is that going to be a next year project atau gimana? Oh, we're hoping to, yes. Aduh, Gup. Jangan lupa titipan gue ya. Ya udah. Gua off dulu ya. Anggap. Dadah, Primonya dadah. Dah, Prim. Dah. Dah In. Have fun ya, enjoy Barcelona. Ya, bye-bye. Bye. Bye. Ya, Kembali jadi, kepada saya di Cileunyi. naon Cileunyi Cihapit. Ya, teman-teman yang udah bergabung, selamat datang kembali di Ngobrol sama Air. Itu podcast saya di Spotify. Teman-teman bisa dengerin aja di Spotify Premium, di mana saya sebagai penyampai pesan ilmu bisnis lah ya. Jadi alhamdulillah sih dari tahun lalu kegiatan HC Training, HCT itu banyak sekali mentor-mentor yang hebat-hebat sih, seperti Gupta Sitorus tadi tuh temen gue yang sekarang lagi hits banget lah di dunia branding gitu kan. Dan dia itu emang sekarang banyak-banyak project dari, dia mulai international project gitu. Nah, dia adalah salah satu mentor di HC Training, portal online education buat empowering your business. Kebanyakan sih buat teman-teman yang milenial ya, tahun lalu tuh. Tapi ketika gue bikin podcast aja, statistiknya malah 49% itu generasi X kita gitu loh. Jadi yang usia-usianya 38 sampai 45 tahun. Which is ternyata itu banyak ibu-ibu gitu. Kok gue kayak gak enak ya pakai kacamata. Gak apa-apa lah ya. Maafkan ya. Silau ya. Silau ya, Bu. Biar silau. Itu ini aduh. Natri. Jadi maksudnya pendengar gue adalah profilnya ternyata kayak gue, kayak Luce gitu, yang moms yang milenial sekarang, ya moms yang sekarang anak-anaknya itu bisa dibilang pre-teenager lah ya, yang paling besarnya gitu. Jadi mungkin kayaknya udah banyak waktu nih buat mikir lagi gue ngapain ya next step-nya gitu. Mungkin kan sembari ngegedein anak yang udah pre-teenagers itu kan kayaknya lu udah mulai mikir lagi nih, karena kan berangkat dari zaman dulu kita kan cewek-cewek aktif nih ya. aktif jarambah kemana-mana gitu. Jadi kayaknya pengen banget untuk sharing-sharing lagi, ngobrol aja santai tapi mengingatkan sekaligus nge-update ilmu-ilmu yang buat
buat menyemangati lah, membakar kembali gitu loh. Mudah-mudahan dari obrolan-obrolan ini bermanfaat, bisa diterapkan dan bisa kepikiran gitu apa yang bakal dilakukan nanti. Karena kan banyaknya sekarang udah pada mau mulai bisnis sendiri gitu. Udah masih ada yang di kantor, masih ada yang karir, tapi juga pastinya berpikir gimana nih hari tuanya. Kayaknya gue harus punya bisnis sendiri gitu untuk bisa prolong the life gitu, dan enak kan kalau punya bisnis sendiri gitu, ceritanya. Yes. Nah, ini aku di sini teman-teman, aku bareng sama Ance. Ance ini adalah registered financial planner. Dia mendapatkan ilmu-ilmunya dia dari macam-macam kegiatan ya. Biasanya konseling, advokasi dan segala macam. Dan itu dia sekarang ingin ngebahas tentang literasi keuangan sama gue gitu. Gitu ya, Ce ya. Nah, mungkin gue jelasin aja topik kita kali ini karena permission to talk tentang sustainability your business, sustain your legacy di dalam bisnis. Basicnya dari 7 generations concept. Jadi ini ngebahas apa sih, konsep apa sih ini sebenarnya, ini gue baca aja ya. Konsep ini tuh ngejelasin gimana upaya yang kita lakukan sekarang ini agar upaya kita dan kegiatan kita ini berpikir untuk bagaimana bisa dilanjutkan untuk generasi kita selanjutnya. Tapi kalau bisa 7 generasi atau bahkan lebih gitu. Jadi gimana mindsetnya kalau bisa berpikir untuk ngejalanin bisnis ini terus sampai 140 tahun ke depan, itu kalau hitungannya 7 generation gitu. Jadi dan konteks ini sih sebenarnya yang kalau populer sekarang kan banyaknya ngebahas tentang sustainability dari lingkungan hidup dan segala macam gitu. Konteksnya bisa macam-macam. Ada loh 7 generations in energi, trauma, healing, ada loh. Production, air, sumber daya alam dan lain-lain. Jadi konsepnya ini ngajak manusia supaya bagaimana berpikir untuk supaya kegiatannya langgeng gitu dan aktivitasnya sustain sampai turun-temurun, intinya kayak gitu. Nah, 7 generation ini apa aja, Ce? 7 turunan. Enggak, Ding. Oke. 7 generation ini awalnya dibikin sama siapa ya, In? Dari Howden Sound ya. Ya. Ini diambil, dia yang bikin filosofinya. Halo Kasya, Mas. Ada gitu? Ya, jadi kan generation itu ada 7. Ada 7 dulu. Ada 7. Iya, kenapa ya kira-kira bahasnya 7 ya? Ya karena gini, kita ngelihat jadi setiap generasi dipengaruhi sama lingkungannya, kejadian-kejadian yang terjadi di zaman-zamannya. Jadi mulai dari the greatest generation, yang disebut dengan the greatest generation, orang-orang yang lahir tahun 1901 sampai 27 gitu. Terus the silent generation, itu nenek-nenek kita mungkin ya, dari kelahiran 28 sampai 45 pas Indonesia merdeka. Ya, baby boomer setelah itu 46 sampai 64 tahun. Terus generation X 65 sampai 80 tahun. Jadi kita tuh sebenarnya layer terakhir di generation X dan mendekati ke millennials gitu, yang lahir 81 sampai 95. 95 itu kita SMA, ya kan? Generation Z 96 sampai 2010 dan Alpha 2011 sampai 2025 gitu loh. Jadi di setiap layernya, di setiap generasinya, apa coba yang kemarin kita obrolin tuh, yang di pointers itu kelebihannya. Ini kan kita lagi bahas wealth ya, In ya. Bener nggak? Jadi kita bahas karakter wealth-nya langsung apa? Langsung aja. Oke. Nah, ini karena kita bahas, jadi
ini nanti nyambung ya, kita bahas dulu dasarnya. Kenapa kita bahas 7 generasi dulu. Nah, generasi yang mungkin beberapa masih ada ya saat ini. Itu si greatest generation itu, mereka dulunya cenderung menyimpan uang dan berhemat. Jadi kalau mau beli sesuatu yang benar-benar baru, mereka benerin dulu barangnya. Misalnya apa ya, mesin cuci rusak gitu ya, katakan nggak langsung main beli aja, tapi dibenerin dulu sampai nggak bisa banget baru mereka beli. Jadi mereka benar-benar, jadi dari masa mereka kecil itu mereka dibiasakan untuk menabung, save pennies gitu ya. Kemudian era silent generation itu mungkin saat ini umurnya 78 sampai 92. Mungkin ada yang orang tuanya udah umur segitu atau mungkin di atasnya lagi. Ini mereka atau neneknya, mereka sangat hati-hati meskipun mereka tuh sebetulnya melalui masa-masa jaya waktu itu gitu ya. Gitu. Jadi mereka jadi rata-rata orang-orang yang lahir di 1928 sampai 1945 ini punya rata-rata punya tabungan yang cukup besar buat pensiun. Karena mereka waktu mudanya mereka sangat hati-hati dalam menggunakan uang. Nah, mungkin melihat orang tuanya ya, apa-apa di repair gitu ya. Sebelum beli, betul. Makanya berarti orang-orang greatest generation sama silent generation tuh orang-orang yang paling jago skill-skillnya ya nggak sih? Jahit paling bisa, hemat lah, paling hemat. Masak bisa, ya karena semuanya mengandalkan skill ya, karena mau hemat betul. Duit. Belum ada AI zaman itu, belum ada Siri. Belum ada robot ngepel. Kopi kalier, ayo nama bagi kalier sebenarnya sih so. Enggak, lanjut. Oke, next itu baby boomers. Baby boomers itu sebetulnya yang lahir tahun 46 sampai 64 itu mungkin sebagian segera menghadapi masa pensiunnya, ya kan? Nah, itu mereka di generasi mereka ini pertama kali adanya credit card, sehingga mereka disebut juga sebagai generasi yang paling sedikit menyimpan uangnya justru. Jadi kebalikan dari yang si silent generation ini. Iya, itu ya, angkatan-angkatannya si Freddie Mercury itu kan baby boomers ya. Baby boomers itu banyak melahirkan legend loh, Nek. Dia temenannya jauh ya, sampai Freddie. Bener, coba lo lihat film budaya pop, ya kan? Ya, oke. Itu mereka justru, yaitu yang terbiasa dengan buy now, pay later itu dimulai dari generasi mereka ini. Dan sebetulnya zaman itu sedikit sekali perusahaan yang menyediakan dana pensiun buat pegawainya gitu, sehingga mereka kan mengalami resesi ya tahun 2008 dan mereka sulit untuk survive rata-rata ya, bukan berarti semua pasti begitu. Jadi kita mungkin bisa cross check ini, tapi rata-rata yang udah di riset dulu sebelumnya. Next is generasi kita, generasi X, kelahiran 65 sampai 80. Itu rata-rata generasi kita ini rata-rata menabung lebih awal dan merupakan generasi pertama yang setelah berkeluarga itu punya double income. Itu generasi kita yang suami istri bekerja gitu-gitu, itu generasi 1965 sampai 80 ya. Bentar. Tapi rata-rata struggle dengan hutang gitu. Jadi ada kebiasaan yang kemudian menurun di generasi kita itu berhutang. Kemudian milenial ini yang di bawah kita sedikit ya, kelahiran 81. Emang kita kelahiran berapa sih? Jadi kelahiran 81 berarti 80 mungkin ya. Iya. Jadi yang kelahiran 81 sampai 95 ini rata-rata konservatif sama keuangannya. Mereka banyak yang udah mulai kerja dari umur 20-an gitu ya, udah mulai nyari-nyari kerja. Mungkin kita lihat sekarang ya, milenial sekarang, aku banyak dengar cerita juga yang udah punya bisnis online shop dari mereka kuliah gitu kan ya. Jadi mereka lebih ya mungkin melihat generasi sebelumnya, kemudian mereka belajar cari uang lebih cepat juga. Jadi mereka tapi merupakan perencana yang cukup disiplin sebetulnya, dan
nabungnya tapi cara-cara konvensional rata-rata ya, misalnya mungkin menabung di bank aja atau hal-hal konservatif lainnya gitu ya. Next is generasi Z yang lahirnya 96 sampai 2010 sampai anak-anak kita lah ya. Ayla ya mungkin ya. Ayla, Zia ya. Ayla. Jadi ya mereka punya pendekatan yang pragmatis sama uang. Dan mereka juga lebih hemat juga, lebih awal udah mulai, mungkin generasi orang tuanya pun udah mulai melek sehingga dari awal udah belajar nabung, dari awal udah siapin ini itu, dan mereka udah punya cita-cita nih. Cita-citanya 75% itu pengen jadi freelancer dan sisanya itu pengennya punya bisnis. Ya mungkin mereka dari hari ini tuh udah ada cita-cita seperti itu kurang lebihnya gitu. Jadi ya karena mungkin kalau kita lihat juga kan zaman sekarang tuh ngelihat di atasnya gitu ya, generasi yang agak lebih Gen Z atau milenialnya tuh jadi YouTuber gitu, kok kayaknya asik ya, nggak kerja di mana-mana gitu tapi duitnya banyak, misalnya hal-hal yang seperti itu gitu ya, atau desainer atau mungkin konten kreator gitu ya, gitu-gitu kan. Jadi itu kan kerjaan-kerjaan yang freelance ya, yang bisa berdiri sendiri gitu. Kalau dari sisi psikologi aja, ntar gue tambahin, gue daripada lupa nih. Kalau dari sisi psikologi sih orang banyak ngebahasnya kalau generasi milenial itu adalah generasi me generation. Apa-apa tentang gue aja gitu. Nggak peduli orang lain. Jadi intinya a bit of like di luar dari generasi yang lain-lainnya. Karena kalau generasi yang lain-lainnya tuh kayak mereka tuh lumayan bonding sama, minimal mereka punya kerabat atau keluarga dekat atau segala macam. Tapi kalau di generasi milenial ini mereka dikenal sebagai aing gitu, aing gitu ya gitu. Makanya sebenarnya paling fenomenal sih memang. bener karena apa coba? Karena gini, kita kan layer terakhir di generasi X, dan ketika kita muda, benar-benar muda kayak kuliah, baru tingkat-tingkat awal gitu, itu baru masuk internet, which is pakai modem ya kan. Jadi minimal kita mendapatkan pengalaman pertama sama internet itu, meskipun dengan Yahoo ya, belum ada Google kan, terus dengan modem yang cekrek gitu kan, nunggu ya nyambung tehnya gitu ya, Yahoo gitu kan, terus yang international Yahoo Messenger atau apa segala macam kan ya, IRC dan segala macam, kita baru chatting-chattingan gitu. Nah, ketika di generasi milenial itu semua sudah berkembang teknologi digital kan, ditambah karakteristik mereka itu generasi kuma aing gitu ya, maksudnya me generation, itu lo banyak baca deh mereka tuh. Makanya sebenarnya kalau gue lihat dari poin plusnya, makanya kenapa banyak generasi milenial itu jago jadi konten kreator gitu. Ya. Karena konten, jadi pede aja dengan konten gue gitu loh. Kalau kita kan kadang-kadang suka masih berpikir, ini enak nggak ya dikeluarin, dipublish gitu-gitu. Generasi kita tuh generasi yang kayak gitu, yang serba sungkan gitu loh. Nah makanya memang seperti itu. Tapi ini kayak diambil semua nih sama generasi millennials gitu, kayak dunia konten kreator dan segala macam itu, kayak Kakak Syamas gitu, itu kan juga termasuk kayak generasi millennials. Makanya bagus banget, tapi terbentang banget samudra yang luas di orang-orang consist of this content creators gitu loh. Nah, generasi Z itu begitu melek ya, dia berada tersadar di tengah samudra yang tiada bertepi gitu loh kasarannya. Jadi mereka tuh jadi nggak ini pragmatis, akhirnya apa yang di depan mata ya udah dikerjain gitu, nggak ngulik, nggak ini. Nah jadi yang nge-building, ngegedein samudra konten kreator yang pokoknya isi semua konten-konten yang ada di dunia digital itu sebenarnya millennials gitu. Itu sih yang aku tambahin. Oke, itu dasarnya ya kenapa mereka jadi seperti itu ya, jadi pragmatis gitu ya. Culture-nya ya. Nah, sekarang yang tadi kan udah sampai Gen Z juga ya, lu udah sebutin juga yang Gen Z ya. Nah,
Nah, si Gen Z ini juga konon akan banyak yang menunda pencapaian seperti merit atau membeli rumah atau membeli apapun gitu ya. Cuman mereka juga banyak yang berlibur dengan cara yang cukup mewah gitu. Katanya seperti itu. Jadi mungkin untuk mereka ini akan perlu untuk lebih banyak diingatkan untuk lebih banyak menabung, tapi bukan nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh halan-halan, tapi mungkin lebih di filter atau direncanain lah, intinya malah lebih seperti itu. Next, yang terakhir itu generasi yang saat ini mungkin masih SD ya, kelahiran 2011 sampai 2025, Cani ke bawah ya. Ini mereka tuh udah sangat melek dari mereka mereka lahir itu udah ada smartphone gitu ya, udah generasinya udah generasi teknologi. Jadi mereka akan sangat akrab sama AI, sama teknologi dan segala macam. Dan akan lebih cepat siap dengan hal-hal yang seperti ini ya, yang hal-hal yang terkait dengan teknologi. Itu pada prinsipnya cerita 7 generasi gitu ya. Ini mungkin dasarnya, nanti kita akan cerita lebih banyak lagi ya tentang kutukan 3 generasi, atau mau bahas apa dulu nih, In? Ya, gue sebelum kita masuk kelanjutan ke kutukan 3 generasi itu, gue tambahin aja sih sedikit dari sisi psikologisnya dan karakteristiknya dari sisi sosialnya ya, atau dari kognitif lah gitu. Jadi generasi Gen Z itu di penelitian itu dia memiliki kelebihan otaknya itu bisa multitasking, dalam artian sekali bekerja dia bisa ngelihat 5 layar gitu. Coba kalau teman-teman atau lo yang punya anak sekarang SMP kelas 3 atau SMP kelas 2 dan kelas 1, kadang kalau lu ngeliat anak lu masuk ke kamar, di depan sini mungkin layar ini Zoom sekolah, tapi di bawahnya itu ada channel Discord-nya atau line apa mereka buat chatting ya, terus begitu tapi mereka megang handphone tapi sembari ngedit dan mereka pindah-pindah application dan itu nggak ada yang mengganggu sama sekali, dan itu menyebabkan hal yang harus ditranslate sama nenek-neneknya yang usia-usia baby boomers gitu ya. Kemudian kayaknya, oh my god, what are you doing? You have to be focused. Mungkin nenek-neneknya kan gitu ya, baby boomers ya, kelahiran 45 gitu kan, zaman-zaman Belanda gitu, fokus, dimarah-marahin mungkin gitu. Cuman kalau anaknya, gitu, jangan kamu, gitu kan. Padahal, tapi sebenarnya semua selesai dan semua dikerjakan dengan baik. Iya chatting, iya belajar, iya yang bikin tugas, iya ngedit video buat project, iya gitu. Jadi semuanya, makanya generasi Gen Z itu mereka multitasking di dalam digital. Jadi otaknya, jadi jangan disalahin buat mamah-mamah yang ini, jangan terlalu disalahkan. Ya intinya adalah ya paling kalau dalam kondisi yang sekarang masih virtual insanity itu ya lu apalah yang support ya sebisa mungkin, tempat duduknya diberikan yang nyaman aja lah, karena hidup mereka kan duduk ya dan di depan layar gitu. Dan kalau misalkan udah selesai tugas-tugas sekolah, mungkin lebih baiknya udah off dulu kayak gitu. Nah, aja sih masukannya dari gue. Dan kalau generasi Z ya lebih ini lagi, mereka udah lebih bisa, mereka lebih cepat mengerti aplikasi dan apapun tanpa harus didirect gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba melek terus tiba-tiba udah selesai aja. Jadi kayak anak-anak ya kayak Cami gitu ya, kan kayak Ben gitu, atau yang ponakan-ponakan lain gitu. Itu ketika dikasih Minecraft tiba-tiba udah jadi aja satu kerangka kapal besar ala Titanic gitu dengan segala macam mesinnya gitu. Gue sampai kita aja dulu The Sims ya, belajar dulu, oh ini apa nih avatarnya gitu ya, mesti di-crack dulu. Iya, benar. Enggak, dia udah jerat jadi aja gitu. Oke. Kayaknya jauh banget ya. Nah, jauh banget. Gitu sih masukannya. Ya udah, masukan ke kutukan 3 generasi. Jadi teman-teman di sini yang baru datang atau yang ini tadi nggak ngedengerin pembukaannya,
sekali lagi gue dari podcast Ngobrol sama Air ini ngajakin aja registered financial planner. Andriana itu panggilannya Ance, kalau gue biasa panggil karena dia temen gue dari zaman kampus ya, cuma beda fakultas kita ya. Jadi konsepnya ini ngebahas tentang seven generation. Nah, kenapa teman-teman mungkin kalau ngelihat kita pakai sedikit di insert ya lagu BTS gitu, karena BTS kan beberapa waktu yang lalu kan ngebikin lagu Permission to Dance itu sebenarnya untuk ngasih tahu mereka pernah bicara di depan sidang PBB kan. Jadi itu sebenarnya kan tentang hashtag yang dikeluarkan dari pidato mereka di PBB itu adalah tentang sustainability, tentang sustainability dan tentang loving yourself gitu loh. Ayo, lo tuh siapa? Love yourself. Keluarlah jadi diri lo sendiri, pede dengan diri lo sendiri gitu kan. Jadi interpretasinya itu adalah ketika gua di sini di HCT pengen banget ngajarin teman-teman branding, artinya teman-teman banyak yang seusia gua sekarang ingin memulai lagi pekerjaan atau memulai suatu bisnis. Pastinya sembari disambi sambil ngurus anak dan rumah tangga gitu. Karena udah yang males ya masuk kantor lagi sekarang ya, karena udah lama keluar dari kantor ngurus keluarga, terus sekarang mau berkegiatan lagi, pastinya jatuhnya bisnis gitu. Tapi gue lebih menyarankan teman-teman itu tidak menjalankan bisnis yang yang kayak lu jualin barang orang gitu. Kenapa? Karena itu bukan branding namanya. Nge-branding tuh kayaknya you have your own brand gitu. Nah, untuk tantangannya itu untuk ngebikin brand itu sulit banget memang, takes time lah. Gue sih ngelihat statistik dan pengalaman keluarga gue sendiri, keluarga nyokap gue, bokap dan nyokap gitu maksudnya, itu mereka nge-building manajemen sistemnya itu kuatnya tuh sampai 10 tahun gitu. Tapi 5 tahun juga sebenarnya udah jalan ya gitu. Itu manajemen gitu, semuanya lah, hulu ke hilir lah. Jadi gimana mulai dari production, dari supply dan segala macam. Jadi nah, imagine yourself, lo sekarang umur segini, masih awal-awal 40 lah ya, tambah 5 tahun lagi ya 45 masih muda lah. Jadi kayak kemarin makanya kita berkaca kan, Cek, sama Kolonel Sanders gitu, kayak orang-orang yang ternyata rata-rata yang kemarin di majalah Harvard University surveinya itu sebenarnya startup atau segala macamnya itu semuanya berhasilnya, suksesnya di usia 50-an gitu. Jadi kan gak ada kata terlambat nih, even though kita 40 gitu. Apalagi yang di bawah kita yang masih 35 apa segala macam, jadi kayak masih banyak waktu yang bisa dipakai untuk menggali ilmu kan. Kenapa kalau gue saranin bikin branding sendiri atau jualan sendiri dan gak ngejualin barang orang lain? Ya kalau lu ngejualin barang orang lain, ada kemungkinan besar ketika mungkin 50 tiba-tiba lu sakit ya nih, mendadak, yang lo harus berobat agak lama dan lo harus gak bisa ngapa-ngapain artinya gitu kan. Itu sulit sih sebenarnya, karena kadang-kadang supplier itu mempercayakan barangnya kan sama lo doang, ownernya, bukan sama tim lo, misalkan bukan sama admin atau sama sales lo atau anak buah lo gitu maksudnya kan. Nah, itu sulit kalau kayak gitu. Tapi kalau branding sampai di awal minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun sampai benar-benar bagus banget. Jadi kita benar-benar punya authenticity dalam bisnis. Insya Allah sih di usia 50 tahun ya mudah-mudahan sehat. Tapi kalau ada hal apapun yang nggak kita pengenkan atau suatu hal yang dadakan nih, kata lo kemarin ya, terjadi, perusahaan kita tuh udah jalan aja running mesin uangnya gitu, kayak gitu. Karena yang di bawah lu layer-layernya tim lu itu cuman udah ngejalanin sebuah sistem yang lu udah struggle dicari bener-bener yang gimana pasnya gitu, ininya sesuai dengan bisnis lo gitu. Karena itu aja sih sebenarnya. Nah, kembali lagi ke 7 generasi tadi, karena Aja udah ngebahas gimana karakteristik masing-masing generasi ya dalam memandang uang gitu ya. Jadi gue sih mau ngejelasin nih di sini kalau memang kekayaan itu
bisa membayar semuanya. Orang tuh kan berpikir Ini, oh wait. ya, Aku mau nambahin sedikit tadi soal sustain sebelum ya lewat, masuk boleh nggak? masuk Aku nggak akan bahas BTS gimana sih ya, cuman maksudnya enggak, lu masuk aku masuk aja cukup masuk. ini masuk, suara gue masuk. No, no, come on. Langsung aja di-cut gitu, Nek. Oh ya, Kadang agak oke. laggy juga suara kita. Ini juga mungkin pengingat juga, mungkin kita juga bikin live IG yang nanti mungkin akan dirangkum dalam podcast dan infografik itu juga adalah salah satu langkah kecil buat dunia juga sih sebenarnya aja. Maksudnya, tapi memang benar. Jadi dalam artian sustainability itu juga adalah salah satu konsep yang dibuat oleh PBB untuk dunia. Namanya SDGs, Sustainability Development Goals. Itu tujuannya sebetulnya untuk menghindarkan dunia ini dari kemiskinan, kelaparan, dan disease itu apa ya? Penyakit ya, maksudnya jadi intinya biar tetap sehat. Ya. Kayak ya, pandemi. Jadi menghindarkan. Ya, betul. Jadi nah yang apa namanya? Ya, salah satunya ya mungkin dengan gerakan-gerakan seperti yang kita buat ini nggak apa-apa, misalnya yang siapapun pendengarnya juga aku yakin juga mungkin bisa jadi sedikit oh iya ini ya gitu, atau mungkin malah pengen diskusi, mangga aja gitu ya. Nah, ya nanti dari sini juga akan nyambung ke, jadi sustainability itu berhubungan juga dengan, jangan salah, oleh PBB juga udah disebutin, berhubungan dengan poverty, dengan memberantas kemiskinan. Oke, lanjut In. Ya. Yang tadi dilanjutin aja. Jadi kemarin gue sempat kedengar tuh waktu itu, gue liatnya siapa yang bicara ya waktu itu, Raffi Ahmad berbicara sama Jerome di podcastnya dia gitu. Jadi intinya adalah mereka kan ini ada layernya tuh kan kayak gini aja ya. Yang paling tinggi itu adalah yang persentasenya paling sedikit, dan itu kayak yang udah premium, kelas premium. Yang di bawah, yang paling bawah itu, ini dari market ya, dari yang paling bawah itu adalah yang masyarakat kita secara rakyat gitu loh, dimanapun di dunia gitu. Dan itu adalah sebuah kekuatan grassroots lah, kalau gue biasanya di HI itu bilangnya grassroots. Nah, di grassroots itu adalah market lo yang paling banyak sekali dan sangat beragam gitu. Jadi ketika kalau lo udah bisa berjualan atau berhasil gitu mencari sebanyak-banyaknya market yang ada di layer bawah ini, itu lo udah kuat gitu. Makanya dan itu sangat bisa dikerjain kalau usahanya itu lu punya branding sendiri gitu, produk sendiri. Kenapa? Karena masyarakat yang sangat beragam itu dan banyak sekali di seluruh dunia itu yang ada di grassroots itu, mereka semuanya di social market gitu. Mereka punya dagangan, punya toko di marketplace gitu kan. Dan mereka berjualan barang-barang yang sama-sama aja sih sebenarnya, similar semuanya. Cuma beda-beda gaya, cuma beda-beda quality, beda-beda harga, dan beda-beda production kayak gitu kan. Nah, ketika lo punya brand itu nanti lo akan nge-attract sendiri orang-orang yang udah lo jaring itu pas sesuai niche lo, adalah orang-orang yang benar-benar ngebutuhin produk lo, instead of lo ngejualan kerudung lah misalkan. Kerudung ya di siapa aja juga, tetangga lo juga, adik lo juga jualan kerudung kan kayak gitu kan. Tapi kalau lo bisa ngeciptain sebuah kerudung yang benar-benar dalam 10 tahun secara market itu tervalidasi banget, wah gue harus beli kerudungnya si Ance nih soalnya beda sama yang lain gitu loh. Nah kalau lo berhasil mendapatkan cap itu dari masyarakat, artinya lo nggak harus menjangkau semua masyarakat grassroots itu yang radiusnya tuh luas banget gitu. Kalau misalkan itu, kalau lihat dari
pizza gitu ya, diameternya tuh luas banget, jangkauannya, radiusnya tuh luas gitu. Ketimbang mana lu punya brand sendiri, lu cuma mungkin hanya punya 10.000 atau 5.000 loyal customer, tapi itu gitu. Dan kalau loyal customer, mereka akan kayak ngasih tahu terus, yaudah ke adiknya, ke sepupunya, jadi akhirnya menjaring juga, tetapi terjaringlah market lo yang bener-bener kayak mengidolakan produk lo gitu loh. Itu hasil dari sebuah branding ketika lo mempunyai jualan atau bisnis yang benar-benar branding lo, instead of lo ngejual barang-barang yang lo pergi aja sekarang ke pasar, di mana misalkan di Pasar Baru apa di Mangga 2 apa ke Tanah Abang, banyak banget barang-barangnya dan lo bisa dapet yang lo bisa jual, iya, but only for the money is only for now, not for the terus gitu. Tapi kalau kemarin ada juga nih kayak si Uke tuh, yang ponakan gue yang lagi kerja di sebuah BUMN, dia kan juga baru punya anak nih. Jadi kayak pengen, ini tolong dong gimana ya kalau misalkan gue pengen bikin bisnis sama keluarga, sama suami gue, sama adik-adik gue gitu. Ini kan sangat milenial banget ya, milenial dan Gen Z tuh tipikalnya kan pengen bikin bisnis keluarga nih gitu. Ya, gue bilang ya nggak apa-apa, lu kerja aja dulu, gue bilang gitu. Lu kerja dulu, nanti, nah perencanaan keuangannya bisa tanya nih nanti sama Mbak Anja, gue bilang gitu. Gimana menyisihkan kalau misalkan lu punya mimpi untuk bikin usaha sendiri gitu, yang lu brand, intinya brand gitu, nanti ke apa gitu, misalkan mungkin dia mau bikin apa sih, gue belum sempat detail gue nanya sama dia. Nah terus tambahannya, nah barulah lu beli yang barang-barang semuanya itu, yang maksudnya barang-barang yang kasarannya kacang goreng lah kasarannya. Jadi nah di situ misalkan cari kerudung yang lagi keren sekarang apa nih, udah aja ikut beliin aja barang itu, karena udah pasti lo jual pasti beli ya. Nah itu buat duit cepetnya, buat tabungan, tapi gitu, buat tabungan gitu. Jadi kayak assalamualaikum Husin. Ayah si Husin, ya ini pedagang banget nih, suhu gitu ya. Nah jadi maksudnya kayak gitu. Jadi kalau gue bilang tuh lebih baik kayak lo tuh kerja aja dulu, uke kerja dulu, uangnya disisihkan masing-masing, kan suami istri kerja tuh, uangnya disisihkan sedikit. Ketika udah disisihkan sedikit, sambil lah jualan, kan di kantor kan, ya bawalah barang yang bisa dibilang kayak kacang goreng itu, yang penting duit cepet gitu. Tapi lu jangan tergoda untuk membelanjakan uang tersebut gitu. Lo harus masukin ke piggy bank lo untuk ini, dia mau bikin branding gitu, bahasa nama gitu. Jadi nah ketika itu jangan dulu cari investor. Waktu itu dia bilang gimana ya, apa gue cari investor aja. Nah gue bilang kalau investor ya gitu, maksudnya kayak anak muda yang baru mulai gitu, investor siapa yang mau percaya sama lo gitu ya. Lu mau cari ke bank juga ya, kalau gue sih nggak menyarankan, karena gue udah nggak mempraktekkan hal yang kayak gitu aja gitu. Gue lebih mendingan menabung sih gitu. Cuma kan masing-masing orang punya pendapat sendiri ya dalam hal itu ya. Tapi buat gue, kalau lu masih muda dan lu masih bergaji, lu minjem ke bank, apa yang mau lu agunkan gitu loh, aset gitu, sayang banget. Lagi muda gini lu mendingan kere-kere lah, maksudnya kasarannya, maksudnya jangan terlalu ikutin nafsu pengen lifestyle kayak gitu. Yang kayak lu bilang kemarin, cici-cici yang mana tuh, yang dia spending makan yang bener-bener. Iya, jadi benar-benar hemat sehingga dia dengan gaji cuma berapa gitu bisa dapat apartemen sekian M ya, 1 M gitu kalau nggak salah. Aku juga lupa, nanti kan? Mungkin kita share aja ya, nanti kita share aja di ini ya, di feed ya. Ya boleh. Ya itu contohnya tuh. Jadi jadi oke lah kayak gitu. Jadi maksud gue lebih baik sih jangan cari investor. Makanya gue saranin, kalau buat anak-anak muda yang kayak gitu, carilah investor yang notabene kerabat gitu, keluarga, kerabat yang lu tahu bisnisnya, yang lu tahu dia punya uang, dananya udah kuat gitu, udah firm gitu, udah strong gitu. Nah, tetap aja lu harus datang ke sana menjelaskan gini-gini, yang senior lah kasarannya ya, minjem uangnya. Jadi tapi
jangan minjem uang nggak pakai business plan, gue bilang gitu. Itu yang gue bilang masih gitu, dia bilang jangan nggak pakai business plan, tetap harus pakai business plan. Intinya lu terbuka gitu, nanti kan saudara lu itu misalkan bisa memberikan atau mempercayakan uangnya buat lo, jadi kan untuk memulai gitu. Tapi gue bilang kembali lagi, lu jangan cepet-cepet juga mulai, gue bilang gitu, ya enggak? Karena kalau lu cepet-cepet mulai, duit orang udah di lo kepake gitu kan, jadinya udah deh. Mendingan sembari kerja dulu, riset itu lebih bagus, lebih lama, tapi yang mind mapping dan segala macam yang kayak Afif bilang tuh apa, yang bikin bisnis model kanvas kayak gitu, lo bikin itu sembari ngahuleng, maksud gue sembari merenung, jangan kayak cuman hanya buat bikin gini, jangan cepet-cepet, intinya semua itu jangan cepet-cepet. Ini kalau mau bikin branding itu bagaimana pendapatmu? Mungkin ada teman-teman yang mau menanya. Videonya udah udah pada cabut-cabut. Iya, aku sih yakin sih, maksudnya semua cara bisa dipakai sebetulnya, tapi kalau bisa ada langkah mundur sedikit untuk memikirkan rencana dan mitigasi resikonya gitu ya, apapun itu gitu. Jadi dan kalau gue juga ada pengalaman bokap gitu ya, bokap itu setelah selesai kerja, jadi dia pensiun dini karena sakit gitu ya, kemudian berharap dari usaha, ya taruhlah semua, sehingga saat kurang tidak berhasil hilang semua gitu. Jadi itu juga pembelajaran. Bahkan mungkin aku sempat dengar juga kalau yang namanya bisnis, nanti ya kita ngomong itu ya. Jadi kalau yang namanya bisnis itu istilahnya mungkin akan mengalami naik dan turun dulu sebelum akhirnya ya gitu. Sebelum akhirnya aku pernah dengar namanya, tiba-tiba lupa ya. Pokoknya ada titik di mana tiba-tiba gitu. Jadi yang penting dijalanin dulu secara konsisten, kemudian ada titik satu titik di mana dia akan tek gitu. Mungkin juga itu sempat dialami sama generasi nyokap lu juga mungkin gitu ya, kayak gitu. Jadi itu sih mungkin kalau dari sisi bisnisnya sih aku nggak akan banyak ngomong, mungkin Iin yang lebih paham gitu ya. Jadi mungkin tapi saran-saran lu sebenarnya kalau buat anak-anak milenial itu gimana, Cek, perencanaan keuangannya nih? Kan lu lebih lebih dari segi literasi keuangannya gitu. Pertama, mindset dulu ya, mindset dalam artian gini. Ini kita nyambung ke generasi juga ya. Jadi generasi kita mungkin generasi yang struggle. Kenapa? Mungkin sebagian aja yang punya apa istilahnya, generational wealth. Generational generasi wealth. X kan, jadi, generasi X itu kan. Bukan, jadi ada personal wealth, ada juga generational wealth. Jadi kadang-kadang kita berpikir, bekerja, berbuat itu cuma untuk hari ini aja gitu. Dan berpikir ini semua adalah kehendaknya gitu ya, dalam artian apa istilahnya, jadi kayak soalnya ini jalan hidup gue memang begini gitu. Iya benar. Iya kayak gitu. Jadi itu. Nah kalau ternyata konsep sebetulnya aku juga ganti nih, kemarin kan sempat ngomong konsep 3 generasi ya, tapi setelah baca lagi aku nemu istilahnya sebetulnya generational wealth. Jadi gimana caranya kalau saat ini milenial sudah berpikir untuk mulai menciptakan suatu aset dalam bentuk bisnis atau aset apapun gitu ya, suatu aset, jangan sampai ini berulang lagi. Jadi kan ada pepatah Cina yang bilang gitu, wealth itu, kekayaan itu akan selalu habis di generasi ketiga, bahkan ada beberapa yang nggak nyampe. Ya, tadi ya nanti mungkin ada ya di caption ya, di caption ini ada ya, gitu ya. Jadi ada namanya, ada penelitiannya, dan itu hampir selalu terjadi, gitu kan ya. Jadi kalau zaman dulu, mindset zaman dulu itu generasi pertama, katakan generasi si Mama nih, baby boomers ya, masuk silent ya? Baby boomers. Oke. Baby boomers ini menciptakan
Kemudian kita generasi kedua mati-matian mempertahankan, dan artian enggak kok, masih ada ini semua, aman gitu ya. Dan milenial mulai deg-degan nih, gua kebagian nggak nih, bener nggak nih generasi yang kedua mempertahankan gitu kan ya. Nah, kalaupun kebagian, biasanya generasi ketiga ini menggunakan menikmati, kadang-kadang sampai habis. Nah, kenapa sih gitu kita nggak berpikir supaya setiap generasi itu selalu bisa menciptakan dan mempertahankan juga menikmati gitu. Jadi ada juga ini beda lagi, ada juga studinya bahwa setiap orang di usia produktif, ya milenial sampai ke kita gitu ya, di usia produktif ditanya, apakah kamu bercita-cita pensiun dengan seperti apa sih pensiunnya? Semua pasti bercita-cita pensiun yang tidak memberatkan anak, pensiun yang mandiri, and the sky and the spray gitu ya. Biasanya rata-rata begitu. Tapi ternyata kenyataannya di usia pensiun, selain ada yang sudah nggak ada gitu ya, di usia pensiun mereka rata-rata memberatkan anaknya. Gitu. Memberatkan itu anaknya dengan apapun ya, Mas. Baby boomers ya? Generasi kita juga banyak kan ya, maksudnya mungkin generasi X, benar, yang lagi booming sekarang ceritanya tuh. Iya, justru generasi kita. Jadi karepin ke itu anak disebut juga sandwich generation. Jadi mungkin banyak juga cerita yang mungkin refleksinya adalah satu rumah, ada mama, ada anak gitu ya. Berarti kan udah ada 3 generasi. Kemudian banyak mungkin dapat yang punya cerita bahwa aduh aku pengen sih saving, tapi gimana ya, bingung juga nih ngaturnya, ada mama lagi sakit, aku harus ngobatin gitu ya istilahnya, atau dan sementara anak juga lagi gede-gedenya biaya gitu, itu kayak gitu. Padahal cita-citanya dulu si mama ini cita-citanya dulu nggak pengen kayak begitu. Aku ingin muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi yang kedua ini hampir selalu tidak terjadi gitu kan. Kalaupun terjadi, ya itu tadi di penelitian tadi itu kan cuman 7 ya dari 10 yang bisa bertahan di 3 generasi. Sisanya berarti kan habis begitu aja gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi ini sering disebut sebagai pepatah, di pepatah itu disebut kutukan. Padahal kita sebetulnya bisa putus rantai itu, kita bisa putus kutukan itu. Caranya yaitu satu, kalau memang si generasi milenial ini sudah berpikir untuk mulai menciptakan aset, mulai menciptakan bisnis, it's good. Tapi jangan lupa untuk mempertahankan dan mengingatkan ke generasi berikutnya untuk selalu tetap menciptakan dan mempertahankan itu tadi. Kayak gitu. Kemudian, ya yang pasti hari ini literasinya minim. Sehingga ya syukur-syukur ada yang terhubung dengan kita, bukan berarti kita yang terbaik ya, tapi maksudnya mudah-mudahan kita bisa bantu, mudah-mudahan sesuai gitu kan ya. Mangga kalau mau nyari juga gitu ya, jadi boleh, mangga mau curhat, mau DM, mau apapun lah ya, aku juga ada website dan segala macam, mangga aja gitu, tinggal colek aja, kalau malu ya DM aja gitu. Dibuka kok, nggak dikunci gitu ya DM-nya gitu kan. Kalau perlu WhatsApp pun mangga gitu ya, silahkan aja. Jadi kenapa? Soalnya itu misi besar yang pengen aku ceritakan, ada literasi ini gitu. Kadang lebih seringan generasi-generasi kita ataupun yang lebih dulu malu untuk membicarakan, nyarinya katakan, mungkin lah generasi kita mungkin googling or katanya sehingga menyimpulkan sendiri. Banyak yang aku temui punya keyakinan sendiri gitu loh, keyakinan sendiri yang sebetulnya kalau setelah dipikir-pikir itu tidak berdasar gitu. Bahkan aku tadi pagi juga baru dapat masukan nanti, tapi itu nanti kita offline ya, aku ceritain ya, bahwa salah satu keyakinan orang itu sebetulnya justru malah sebetulnya menzolimi gitulah, intinya gitu. Jadi ya itu karena apa? Karena konsep katanya tadi, dan menyimpulkan sendiri. Bahkan ada juga yang udah skeptis duluan, udah antipati duluan, dan ini dan itu. Kan berarti ilmu ya, Nek. Ilmunya tuh harus diketahui dulu ya. Oh iya, buat ya, literasi.
yang dengerin ini kan live, tapi nanti kan ada di IG story-nya juga ya, apa di reel-nya ya, di IG TV-nya. Jadi sebenarnya gini, kalau gue disclaimer aja buat teman-teman yang baru gabung, Aja kan juga punya pekerjaan sendiri, tetapi terlepas dari pekerjaan itu, di sini kita hanya ngobrol literasi digital. Jadi sebenarnya itu yang Aja melihatnya banyak orang yang nggak paham tentang literasi keuangan. Sorry, kalau gue literasi ke bisnisnya yang sedikit membahas dunia digitalnya juga, tapi lebih sebenarnya empowering yourself dulu ya sebelum masuk ke bisnis. Jadi lebih ke empowering kepribadian seseorang yang perlu lo gali ilmunya supaya lo punya kemampuan yang semakin baik sehingga lo siap gitu untuk masuk di dunia bisnis gitu. Nah, kalau jadi teman-teman yang lihat di sini, kita nggak jualan produk sama sekali. Jadi di podcast Ngobrol Sama Air atau kegiatan gue di HC Training itu sama sekali nggak ada jualan produk. Di sini pure aja untuk literasi ilmunya gitu ya. Nah, terus juga yang itu tadi ya. Terus tadi lu lagi ngobrol apa lanjutnya? Tapi gue gini, sebentar, gue ingat yang lu tadi ngomong. Generasi itu sebenarnya kalau gue lihat adalah pendidikan sih, Jeff. Kenapa ini yang gue ada di podcast gue besok ya, setiap hari Rabu, insya Allah udah gue record, udah gue publish besok. Ini tuh kekurangan di kita tuh pertama pendidikan, karena gue pernah melihat atau mendengar seseorang pengusaha di Indonesia yang pengusaha jamu terbesar lah ya, nasional ya, yang sudah mendunia, you know kan, yang orang pintar minum, nah gitu kan. Nah, itu perusahaan itu dari orang yang sekarang, keturunan yang sekarang menjalankan perusahaan ya, dia dikasih tahu sama leluhurnya, bilangnya gini, falsafahnya itu kalau kamu ketemu sama orang bijak dan bicara sama orang berpengalaman, itu worse than 10 years of education in school. Itu yang dikasih tahu dari leluhur-leluhurnya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari perusahaan itu, si jamu itu, baik yang sekarang lagi megang sampai anak-anaknya, itu nggak cuma hanya sampai S1 nih. Dan semuanya nggak suka baca, bukan tipikal orang suka baca, bukan tipikal orang, jadi benar-benar pedagang ya, pure pedagang. Cuman ya sama-sama aja kan, sama mungkin keluarga Rothschild atau siapa-siapa ya yang di luaran sana yang mungkin sekolahnya Ivy League gitu kan, Harvard dan lain-lain gitu. Tapi ini enggak. Nah, ini adalah apa ya, suatu kekhasan bisnis yang ada di Asia gitu. Beda sama yang di Eropa Barat atau Amerika gitu. Karakteristiknya beda. Di sini benar-benar ngajarin ini ya, pendidikannya itu falsafah hidup gitu. Jadi yang misalkan nih contoh ya dari keluarga yang punya jamu itu. Jadi mindsetnya ditanamkan ke anak gini, anak itu pemilik masa depan. Jadi intinya dari awal udah dikasih tahu sama generasi yang sekarang lagi megang, anak lo adalah yang megang masa depan lo gitu. Jadi one day lo harus siap, lo harus legowo gitu, ya kan? Itu kayak gitu. Dan ketika mereka nanti mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya, pertama yang diajarin berdoa, tau nggak lo? Instead of all of this serial of A to Z business hacks and tips gitu ya, disuruhnya pertama berdoa gitu. Ikutin hati kecil lo. Kenapa? Karena dengan doa lo jadi punya cinta kasih gitu, dan kebijaksanaan dan iman. Dari situ juga lo jadi bisa lebih empati sama orang, dan gara-gara lo empati pasti amalan atau secara otomatis lo pengennya kerjanya hanya untuk melayani banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. Mindset itu terus menerus gitu. Dan itu hampir sama. Keren. Pemakaian akal budi dan rasa empati itu udah utama, dan juga termasuk
kekhasan yang dimiliki sama UKM bisnis keluarga Jepang. Jadi tahun 2000 berapa ya nih, gue lihat 2018 gitu. Jadi itu ada survei, dilihat 5.000-an perusahaan di seluruh dunia, di 41 negara apa kalau nggak salah. Nah itu 65%-nya yang maksudnya dinilai perusahaan keluarga tertua di dunia gitu. Dari 5.000-an perusahaan, 65%-nya itu semuanya perusahaan UKM di Jepang. Itu begitu. Kenapa ke Jepang? Ya Jepang kehebatannya kan apa? Pertama, jaga tradisi gitu kan, menghargai tradisi gitu. Makanya gue kemarin waktu denger si Raffi ngomong sama Jerome itu, kan ditanya gimana per YouTubean di Jepang, nggak sekeren di Indonesia gitu. Tapi AdSense-nya lebih gede gitu. Beda banget sama konten kreator ala Indonesia ya. YouTube di kita tuh kan you know lah kayak apa, genre-nya macam-macam kan, tapi semuanya lebih ke kayak lifestyle yang gimana. Kalau Jepang tuh nggak banyak orang yang mau jadi YouTuber atau susah gitu, ataupun asalannya gimana ya, YouTube itu kontennya kalau di Jepang itu YouTuber itu kuis, tau nggak, kayak si Jerome ngajarin matematika, jadi everything is for education gitu, itulah Jepang gitu. Jadi tetapi nggak tahu gimana YouTube ngasih AdSense-nya lebih besar per menit per second-nya ketimbang yang di Indonesia. Jadi kasarannya di Indonesia tuh dengan besar 1.000 orang bisa 8 jutaan gitu, ya kan? Nah kalau di Jepang tuh mungkin bisa 20 juta atau 15 juta deh, itu appreciation dari YouTube sendiri sebenarnya. Even though jumlahnya sedikit, cuman ketika lu bikin konten, orang Jepang itu ya di-appreciate sama YouTube. Artinya sebenarnya ya mungkin karena ya, kontennya mungkin. exactly. Jadi sebenarnya juga kayak kalau kita negara besar ini, si para netizen ini yang milenial itu bisa meng-create konten yang lebih baik gitu, pasti juga akan merubah, akan shifting gitu wave-nya, gelombangnya tuh akan, kalau sekarang kan pasti orang udah ngeliat Indonesia is all about entertaining, viralisasi, gigilaan, semakin gelo kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kalau bisa semakin gelo, kalau bisa semakin absurd kayak gitu. And everybody like it gitu. Tapi kalau semuanya udah terganti mindsetnya, jangan kembali lagi ke pendidikan. Masalahnya kan gitu ya. Jadi kita kan lebih banyak ngejar score atau nilai gitu instead of ngasih value gitu. Nah, karena ini adalah Jepang sendiri bisa membuktikan bahwa ini 3.000-an perusahaan di Jepang itu semuanya udah ratusan, lebih dari 500-an tahun, malah ada yang mendekati apa coba, tahun 715 hotel. Ya. Nabi Muhammad meninggal kali, udah 1.300 tahun itu perusahaan keluarga. Ya, jadi si hotel ini tuh perusahaan tertua gitu loh, tertua di dunia. Jawabannya itu si Hoshi Hotel gitu. Nah, ini tuh Hoshi Ryokan Hotel. Dia tercatat sebagai penginapan tradisional yang didirikan keluarga Hoshi di Komatsu, Jepang. Perusahaan yang bergerak di jasa penginapan ini itu sejak 718. Coba lo cek. 718 itu langkah zamannya Rasul ya. Lu kebayang nggak lukis sangat ya. Maksudnya well gitu kan ya. Coba lu lihat deh tahun 718 tuh, setahu gue sih zaman Rasul ya, masih ya gitu. Zaman kayak orang mengembara mencari kabut baru kayak gitu kan. Nah ke Indonesia. Nah ini tuh dia usia perusahaan keluarga ini. Ini Hoshi hotelnya Antapani. Hah? Apa? Gue googling terus Hoshi hotelnya Jalan Antapani. Abaikan aja Bu. Antapani nih, ya Allah. Mungkin dia pernah ke Jepang. Ya. Lanjutkan Bu.
nenek-nenek Wah, belum matanya gue Bu. udah paling bener ini deh di under coconut tree. Under coconut tree. Oke, itu under apple tree ya. Oh my god. Ya aku bacain aja. Ini udah dengerin dong, Nek. Ya Allah, serius nih, Nek. Jadi di perusahaan itu udah 1298 tahun. Jadi hampir 1300 tahun. Dan ini tuh sekarang yang memimpinnya itu Zengoro Hoshi. Dia generasi ke-46. Udah nggak ada tuh di situ kutukan 3 generasinya ya. 46 udah lewat banget. Nah, dari survei yang ditemukan, apa sih menjadi kehebatan si Hotel 2 ini gitu. Makin lama makin Okay. kayak gimana nih, Pak, intonasinya. Dia mengutamakan pelayanan. Oh, oke. Memuaskan. Allah, Kenapa ketawa, Nek? Belum jam 12 ini. gue mau membaca mengutamakan, ini jadi memuaskan. Enggak benar, mengutamakan layanan yang memuaskan bagi para konsumennya. Dia kan hotel Ya, gitu ya, kualitas layanannya. Iya pasti. Nah, kualitas layanannya ini dikategorikan legendaris sampai Gucci, Chanel itu udah pernah nginep di situ, Nek. Gitu. Gaya manajemennya itu mengedepankan kekeluargaan, Nek. Jadi family management sistemnya. Nah, di mana membersamakan dan kekeluargaan dengan wawasan bahwa hidup itu untuk jangka panjang yang akan diturunkan kepada keturunannya. Gitu. Itu diutamakan ketimbang rasionalitas finansial. Jadi hitung-hitungan finansial itu nggak pakai buat mereka. Ntar dulu, itu belakang. Yang penting gimana nih gue lanjutin ke anak cucu gue gitu. Anak cucu gue harus diajar apa nih supaya dia siap gitu kan. Gitu. Okay. Dan kalau di Jepang, jadi gini, mereka tuh realistisnya gini kan, kalau di Jepang itu si Hoshi Hotel ini suksesinya itu transisi dari generasi sebelumnya ke sesudahnya itu dari laki-laki gitu. Jadi garis laki-laki nih. Jadi bapak ke cucu atau ke anak laki-laki. Terus anak laki-laki, jadi turunannya kayak gitu, dari bapak ke cucu anak laki-laki atau ke cucu laki-laki. Lalu sekiranya nggak ada laki-laki di dalam keturunannya itu yang capable, yang kompeten, diambillah menantu laki-lakinya dari suami-suami dari anak perempuannya, tapi statusnya diadopsi dulu, ada surat menyuratnya, ada legalitasnya. Jadi kayak nanti si sang suami anaknya ini, which is kan menantunya ya, dia pakai marga istrinya itu, karena kakak laki-laki istrinya itu nggak bisa running the business gitu. Ini unik, ini sistem adopsi kayak begini dalam bisnis, namanya mukoyoshi gitu. Jadi intinya nanti kita perlu bikin ya, maksudnya sistem ini dibikin itu tuh maksudnya supaya apa? Supaya kepentingan jangka panjangnya adalah mencari keturunan yang melanjutkan, bukan dari uang-uangannya. Ya. Betul. Dan utamanya adalah pendidikan, falsafah hidup, filosofi hidup gitu. Once mereka mengerti kemampuan itu gitu, mereka sudah menjiwai dan bisa melaksanakan itu, akhirnya mereka pastinya bisa menjalankan dengan caranya sendiri, tapi intinya mah nggak keluar dari rel gitu, intinya kan gitu. Setuju. Ya, kalau ngelihat ke tadi itu ya tetap aja nyambung semua, karena kalau balik lagi ke PBB gitu ya, si Sustainable Development Goals-nya itu ya memang menyeluruh gitu, manusia seutuhnya, baik dari sisi psikologi, apapun ya yang berhubungan dengan tujuannya tadi itu ya, kurang lebihnya sih kayak gitu. Oke, cuman ya itu kenapa sih aku tadi aku masih penasaran dengan
bukan penasaran sih, miris gitu ya melihat literasi yang cukup minim. Aku sendiri kan saat ini juga banyak jadi banyak diskusi sama orang gitu ya. Nah, ada di satu hari masih terngiang-ngiang juga sih. Jadi gua nanya ke dia, lu nyari duit buat siapa sih gitu kan? Dan dia nggak kepikiran buat anaknya loh. Gitu, benar-benar apa istilahnya benar-benar personal banget gitu dalam artian dia berpikir bahwa Ini anak orang gue ini ada generasi rezekinya. apa nih, Ce? Milenial. Generasi X dong. Oh, X gitu. Jadi ya maksudnya aku sih sebetulnya bukan oke sih, masing-masing boleh punya pilihan sebetulnya gitu ya. Cuman kan menurut aku generational wealth ini juga justru anjuran agama manapun sih pasti gitu kan ya. Gitu. Jadi sementara kalau lo punya itu juga ada yang nanti takutnya malah di bawahnya, jadi ada banyak ketakutan yang nggak berdasar, kemudian tidak usah dipikirkan gitu yang kayak gitu-gitu lah. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin kita perlu ubah mindset gitu ya, karena kalau tadi aku juga baca kepentingannya apa sih kalau generasi berikutnya punya itu gitu ya, punya sesuatu yang bisa yang kita wariskan, apapun aset dan segala macam itu ya yang pasti lebih banyak opportunity-nya, lack of opportunities gitu daripada sebenarnya yang enggak. Kecil-kecilannya lu bikin silabus aja sih menurut gue. Maksudnya kecil-kecilannya tuh lu bikin silabus, terus kayak gitu jadi kan lu bisa jadi dari pointers silabus itu kan kayak lu bisa ngejelasin secara menyeluruh itu petanya, alurnya, berpikir secara literasi ini gimana generation wealth ini terpelajari pelan-pelan. Betul. Dan ini harus dipelan-pelan, kita juga. Gitu. Karena yes, benar-benar. Kalau mau menunggu ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan sih kayaknya agak-agak susah ya. Karena maksudnya di dalam pendidikan sendiri juga kan kayak masih banyak yang harus ya semuanya kembali lagi ke regulator sih. Tapi ya kan sebenarnya kalau kita berkaca sama yang kayak contoh tadi tuh perusahaan nasional kita yang mendunia itu kan intinya kan falsafah hidup, artinya ya apa falsafah hidup kan sebenarnya kalau gue bilang kan apakah nggak sama kayak PFP dan lain-lain, kayaknya budi pekerti dan lain-lain itu kan dulu ada banget ya. Hai semuanya, selamat datang. Thank you love-nya. Thank you love-nya. Aduh sehat-sehat ya. Ini gue pakai filter yang ada coconutry nih. Karena tolong ini kenalin ada Neneng Els. Oke. Neneng Els itu kalau aku pacarnya Unwu, dia mamahnya. Ini Unwo ya kalian ya, Unwoan ya. Oke, kalau gue mah belum sih, masih si Sono. Oke, kita tes. Maru. Iya dong, filter. Muka kok dirawat di filter aja, Lis. Jadi maksudnya, ini gue lanjutin ya. Jadi kayak, gue lanjutin tuh gini. Kan tadi kan lu bilang waktu di awal itu ya, nanti teman-teman yang ini bisa ngeliat aja di IG story-nya gue ada tadi ya, yang kepotong tadi. Jadi, itulah karena masing-masing generation itu ada perbedaan karakteristiknya dari otak dan brain dan karakteristik kepribadian gitu kan. Yang tadi lu bilang, generasi apa yang pertama kali berkenalan sama utang dari sisi gitu ya, dari generasi baby boomers kan. Baby boomers, gitu. Benar. Exactly. Jadi gue ingat waktu dulu, zaman dulu sih kayak bokap gue bikin usaha dan temen-temennya itu ya ini mah nyata-nyata aja ya. Ketika banyak sekali generasi itu ketika ayahnya atau kepala keluarganya tidak ada, meninggalkan hutang, itu adalah karakteristik generasi tersebut gitu. Ya karena itu tadi begitu, karena udah
jadi kasarannya kan mereka adalah mama papahnya nih. Nah, anak-anak pertama, anak keduanya itu adalah generasi X kan, yang kayak kakak-kakak kita di organisasi itu, ya kan? Nah, itu kan generasi X tuh. Nah, ya mereka mungkin masih keenakan karena mereka bisa merasakan setidaknya harta orang tuanya, gitu kan. Tapi udah turun ke bawah, yang udah mendekati masuk ke kita nih kan layer yang terakhir di generasi X nih, ya kan? Jadi kita tuh udah yang uang orang tuanya itu udah habis. Makanya kan tadi lu bilang generasi X itu yang udah mulai mengenal suami istri pasangan kerja dua-duanya. Ya karena they cannot live like berdasarkan satu orang aja, ya kan? Kayak gitu. Itu yang kalau satu orang aja, suami aja yang kerja terus anak istrinya di rumah memasak ya, bikin crochet, bikin sweater, bikin pokoknya semua lah, baju anak-anak dijahit. Nah itu mah generasi di atas baby boomers gitu yang sebelum apa-apa bikin dulu atau benerin dulu atau repairing dulu sendiri atau remodeling dulu ya. Nah, generasi di atas tadi itu generasi di atas baby boomers apa sih dulu bilang? Di atas baby boomers silent. Hah? Itu silent yang hati-hati. Silent, ya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang banyak diem tapi skillnya banyak, gitu kan? Gitu. Dan mereka ini yang memunculkan konsep-konsep garage sale nih kalau di Eropa sama Amerika. Makanya mereka generasi thrift store, garage sale gitu. Instead of ngebeli dulu yang baru, kenapa nggak remodeling aja, kenapa nggak recycling aja, kenapa nggak di reuse gitu. Makanya kenapa daun jendela tiba-tiba bisa menjadi daun meja gitu-gitu kan. Jadi mereka tuh carpenter gitu kayak gitu-gitu banyak lahir di generasi itu gitu kan. Which is yang kalau udah kesini skillnya tuh udah bukan di konvensional gitu, skillnya digital. Disinilah literasi yang menurut gua harus gua sharing sama teman-teman untuk ngebikin branding sendiri gitu. Karena dunia digital atau startup dan segala macam itu kayaknya sih bagus-bagus aja kalau buat diikutin. Tapi itu adalah dunia digital. Lo tau kan presentasinya Metaverse? Hai Meta. Tahu. Ya, maksudnya yang kemarin kayak kalau dilihat di podcastnya si siapa Mas Dedi itu kan ngebahas kan efek-efeknya kayak gimana gitu. Orang tuh banyak spending uang real masuk ke dalam dunia unreal. Dan mereka ya instead of bisa either mereka jadi kaya atau mereka jadi broke in that unreal life. And then when they shut the gadget off, they go back to their reality and they become crazy. Virtual insanity banget kan? Iya. Iya nanti akan menghadapi seperti itu benar. Nah makanya ini literasi ini harus sering dibahas gitu supaya maksudnya ya minimal ada kepikiran lah gitu. Tetap harus dijaga rasionalitas logiknya untuk dalam perkembangan budaya yang udah sangat high tech dan rocket science ini tetap kita harus menjaga memiliki skill or else kita ya bisnis sendiri gitu, nggak ngejualin barang orang tapi create your own business with your own product gitu. Ya benar, setuju. Ya gitu ya. Lu tadi juga udah nyiapin ya, setuju. Bentar, bocah riweh. Lu lagi. Enggak. Biasa kayak lagi. Oke, next apain? Oke, ya udah. Terakhir deh lo tutup dulu aja, maksudnya kayak apa? Maksudnya penutupnya pemaparan lo aja apa yang lo mau sampaikan gitu untuk tema malam ini.
tambahan-tambahan dari yang tadi gitu. Kalau yang bahasan tentang yang barusan udah gue ceritain itu ada di Spotify gue, podcast ngobrol sama air. Besok itu masuk episode ke-9. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngedengerin, yang udah 100 alhamdulillah sih udah 180 orang ya gitu yang pendengarnya gitu. Ya bagus, ini maksudnya kayak dan insya Allah kita konsisten lah ya, mudah-mudahan sehat. Jadi setiap saatnya kita ngobrol santai untuk nge-share aja sih mindset dan pikiran ini gitu. Dan nanti teori-teorinya atau untuk lebih dengar detailnya bisa di podcast gue gitu. Tapi mungkin tambahan lo apa, Ce? Jadi dari keuangan ini, bagaimana menurut lo orang milenial dan orang Gen Z ke depannya dalam hal keuangan? Despite of this tiga generation concept tadi yang lo omongin, apa nih sikap-sikap apa? Uang harus di ini, maksudnya uang gitu. Enggak, ya maksudnya uangnya tuh harus dikenain gitu. Oh iya, jadi ingat lagi. Itu konsep dari semuanya ini pastinya dengan konsep yang kita kemarin udah bahas juga ada di hashtag, yaitu life hacks ya. Jadi prinsipnya gimana caranya supaya kita bisa mengikuti 6 tahap dari life hack, wealth itu, yaitu yang pertama dikumpulkan ya, ditabung gitu ya. Yang kedua dikembangkan. Nah hari gini dikembangkan itu ada sektor real ya, bisnis seperti yang mungkin bisa dikonsultasikan dengan HC Training dengan Airina, Bu Air. Lalu bisa juga mengembangkan itu juga ada sektor keuangan gitu. Jadi dan saat ini kalau yang terkait syariah dan segala macam, saat ini udah ada apapun produknya ya, maksudnya udah ada kaidah-kaidahnya pun sudah ada dan sudah dipermudah gitu dengan adanya ini. Dan bahkan sebetulnya Europe ya, negara-negara di barat sana justru malah mengikuti konsep-konsep syariah ini tanpa menyebutkan itu syariah mereka gitu kan ya. Syariah itu, literasi syariah itu mereka masukin untuk kegiatan apa nih? Ini kan poin yang kedua ya, poin yang mengembangkan ya. Poin mengembangkan itu pastinya urusannya hubungannya dengan investasi. Ya, investasinya ya bisa apa aja, mau low risk, mau high risk, mau medium risk. Pokoknya yang sesuatu yang high gain pasti high risk juga gitu. Yang saat ini lagi trending uang-uang yang tadi ya, yang unreal itu gitu ya. Itu pun juga ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Dan kalau nanti kita mungkin kalau bahas itu khusus agak panjang, tapi prinsipnya ada hal-hal yang secara syariah, secara agama itu diperkenankan, ada yang enggak gitu. Oh, ini aku juga baru dapat. Kita mau bahas sekarang apa gimana? Nanti aja. Ya apa dulu nih, tentang apa dulu poinnya aja. Kalau misalkan untuk penjelasan aja next Selasa lu yang betul kan itu. Poinnya apa? Berarti next aja kalau gitu. Berarti prinsipnya itu. Tapi kalau kita lihat makanan itu ada label halal. Kalau ini labelnya, kalau di Indonesia DSNUI. Kenapa DSN itu apa? Dewan Syariat Nasional. Jadi labelnya itu label syariahnya itu. Dan jangan sedih, di atasnya itu pun ada AAOKI. Jadi itu asosiasi yang istilahnya menjaga kesyariahan secara internasional. Itu juga ada labelnya. Jadi bentuknya labelnya seperti itu kalau label halal itu di makanan, tapi kalau untuk di di keuangan itu ada label DSN MUI-nya. Itu kurang lebih seperti itu. Nanti prinsipnya apa nanti kita bisa bahas next. Lalu tadi kan yang pertama mengumpulkan, yang kedua mengembangkan, yang ketiga menjaga. Nah, ini juga ada di konsep generational wealth ini. Jadi gimana supaya kekayaan itu bisa bergenerasi
terus-menerus itu juga harus ingat untuk dijaga. Bentuknya apa aja ya, lagi-lagi kan kita tidak ngomong produk. Kemudian yang keempat, bisa dinikmati gitu, yaitu sebetulnya miris juga cerita almarhum bokap gue gitu ya. Jadi dalam artian waktu remaja itu ter apa namanya terkenal di kampung karena satu-satunya orang kampung yang bisa ke Bandung dan bersekolah di ITB gitu. Iya. Di kampung tuh terkenal banget bokap Dan gua. di PTN pula. Kemudian ya jadi IPTN itu adalah landasan terakhir, sebelumnya sempat di Krakatau Steel di mana ya lumayan lah. Hari gini susah banget kan masuk kayak gitu. Lalu kemudian ya waktu meninggal, betul sebetulnya filosofi di mana harta itu nggak dibawa mati, betul, tapi harta itu juga tidak terwariskan dan tidak bisa dia nikmati. Itu kan sebetulnya miris gitu, jangan sampai kita juga seperti itu. Ini cuma refleksi aja dalam artian kita yang saat ini lagi produktif, mudah-mudahan di masa tua nanti ya kita bisa muda sekarang senang-senang, tua kaya raya gitu kan ya, lalu nanti mati masuk surga gitu. Kemudian yang tadi sampai keempat ya, sampai keempat bisa dinikmati. Yang kelima, kita yang nikmati, anak juga bisa nikmati. Nikmati itu dalam arti apa? Bisa diwariskan tadi yang nyambung dengan generational wealth, dan sebetulnya di agama manapun juga pasti juga disarankan untuk menyiapkan anak-anak dalam kondisi yang baik gitu ya, nggak dalam kondisi kekurangan apapun gitu. Kemudian yang keenam, bisa didonasikan kalau secara umum. Kalau di Muslim mungkin diamalkan ya secara amal jariah gitu, yang bisa yang bisa terus berjalan amalannya meskipun kita juga udah nggak ada, baik itu ilmu maupun ya kalau dalam hal yang kita bahas ini kan sebetulnya soal wealth gitu ya. Jadi itu nggak tabu, nggak memalukan, dan wajib untuk disiapkan sebetulnya. Salah satu yang wajib untuk disiapkan juga di agama manapun gitu ya, itu prinsipnya sih itu. Jadi aku akan selalu menggaungkan 6 poin itu di setiap hal. Aku rasa pasti akan nyambung di sisi bisnis, di sisi pribadi. Lebih baik lagi kalau makin muda, makin alhamdulillah ya bisa persiapan lebih banyak, itu lebih enak banget gitu ya dibanding kita yang udah tadi kita juga sempat bahas ya, kepepet sana sini, sandwich generation dan lain-lain lah, pokoknya seperti itu. Tapi kalau nggak kita mulai dari hal-hal kecil seperti ini juga pasti nggak akan ya mudah-mudahan hal digital literasi ini juga bisa ada pengaruhnya biarpun sedikit ataupun banyak di kemudian hari nanti gitu kali ya, ya. Sesuatu yang kita gariskan juga gitu kan, literasi yang digital legacy. Iya, benar, Cak. Makanya pokoknya nanti lu akan saban kali apapun topiknya yang kita bahas, nanti lu pasti ada mindset atau pointers yang 6 itu yang bakal lu gaungkan terus supaya ingat siapapun yang ikut kan ya. Ataupun juga kan nanti yang replay ulang bisa nginget lagi, kita lu fokus di 6 itu. Dan kalau gue juga akhirnya fokus untuk menganalisa ketika kita melihat perilaku dari masing-masing generasi, yang 7 generation itu punya karakteristik tersendiri. Jadi sebelum mengejudge atau bagaimana baper-baperan, misalkan mending gitu ya, si bapak teh nggak percaya sama saya, misalkan seperti itu ya. Dalam hal bisnis nggak ada persiapan untuk transisi gitu. Tapi ya mestinya harus mengetahui dulu aja, memahami bahwa setiap generasi memiliki karakteristik cara pandang terhadap kehidupan dan memandang uang gitu. Itu dari situ barulah pantesan aja kalau generasi mak-mak kita yang baby boomers itu nggak percaya sama orang gitu, bisnisnya apanya semua dikerjain sendiri gitu. Jadi akhirnya udah pasti transisinya ke generasi X itu nggak ada. Makanya disitulah generasi X mulai suami istri kerja sendiri-sendiri, karena kayak baby boomers itu kayak apa ya, kayak bahasa yang gampang dimengertinya tuh dia terjebak di masa lalu dia gitu, terjebak di masa gemilangnya dia gitu. Jadi dia nggak mau memberikan itu, padahal itu yang kan tadi dibahas yang di Jepang, perusahaan Jepang
Dan yang butcher yang di Inggris ada, kalau nanti lu dengar di podcast gue besok. Itu yang jus. Dan yang di Indonesia yang perusahaan jamu itu kan yang orang pintar minum apa, nah itu tuh Minum iya, mereka bisa mendobrak apa si klasik apa si apa ya, kutukan seven generation or even three or seven generation itu. Kenapa? Yang mereka wariskan pendidikan, falsafah hidup, dan hati gitu, value-value yang moral yang lu bawa dalam hidup. Jadi itu yang bisa mendobrak itu semua sebenarnya. Kan kalau yang dilihat karakteristik apa segala macam itu kan dari survei kan, yang memperhatikan perilaku setiap zamannya, setiap generasi, setiap zamannya gitu kan. Tapi ternyata itu semuanya bisa. Itu yang tadi tuh yang di Jepang kan dari tahun 700, dari zaman kenabian itu udah ada. Berarti perusahaannya bisa apa 1.300 tahun gitu. Padahal scale bisnisnya tuh cuma hanya UKM gitu, ya kan? Tapi Chanel, Gucci itu kalau ke Jepang nginep di sana kan, artinya ini udah kelas legendaris gitu kan. Ya udah mesin uang, lu punya mesin ATM, mesin uang lu gitu. Keluarga lu turun-temurun nggak melihat dari besar kecilnya ya, justru malah perusahaan yang langgeng sampai 1.300-an tahun, terus butcher yang di Inggris itu bisa sampai 500 tahun. Ini generasi ke-46. Ya itu ya karena nggak apa-apa, mereka small scale aja bisnis itu yang mau gua gaung-gaungkan gitu. Maksudnya sekarang kan orang semuanya lari ke digital, marketing, market ya, masuk ke digital, samudra digital gitu. Dan merasa mudah-mudahan di sana mendapatkan apa ya, pencerahan gitu. Oke, ya gue bisa nih mencoba peruntungan gitu ya nggak sih? Tapi karena sebenarnya nggak usah kayak gitu, bercermin sama diri sendiri. Jadi artinya kalau siapa yang orang-orang yang bisa mendidik gitu, yang bisa passing this knowledge atau wisdom atau values sama generasi berikutnya adalah orang-orang yang harus sehat mental. Ya nggak? Ya, belum nyampe ke sana kita bahasnya ya. Nah, belum nyampe ke sana kan, panjang kan. Ya udah pokoknya panjang, gitu ya. Panjang. Jadi gini, minggu depan mau ngebahasnya masuk ke yang Syariah World atau mau yang ke ini dulu aja, karakteristik seseorang pengusaha. Nanti itu aja dulu kali ya. Mental health ya. Nanti mungkin kalau syariah masuk dikit-dikit karena memang kalau dibilang ahli enggak, tapi certified sebagai advisor iya, tapi memang kalau dibandingin katakan sama orang yang bikin buku tebel, aku ada buku tebelnya juga, tapi ya belum terlalu ahli di sana juga ya mungkin ya. Jadi mungkin kita selipin aja sedikit. Sebenarnya syariahnya bukan lebih ke detail-detail apanya, cuma ngebahas halal industry ini kan, halal industry ini kan lagi up. Every countries now juga masuk ada certification halal industry gitu kayak gitu. So is it worth it gitu atau gimana sebenarnya? Or it nanti kita bahas lah, intinya udah to ride the wave gitu, and we don't know. Yes. Oke, intinya sih kita tiap Selasa bakal bikin ini. Karena sekarang juga nggak harus nonton live, kita juga akan ada direkam dan mungkin juga kalau Iin diabadikan dalam bentuk podcastnya di Spotify, aku sendiri ada site yang mungkin hari ini masih under construction ya, maksudnya masih sambil dibangun. Itu aku ada sites nanti outputnya juga akan ada sementara ada di LinkedIn sama TikTok mungkin rencananya. Jadi kalau aku bikin potongan-potongan dalam tanda kutip podcastnya itu di dalam bentuk TikTok, jadi life hacks yang benar-benar berapa detik aja gitu kali ya. Jadi nanti tapi lebih bagus yang website itu sih, infografis, karena millennials tuh sekarang sangat attracted to infografis. Jadi kayak model pusatnya bakal di website. Ya benar, soalnya itu pusatnya bakal di website. Itu keren tuh. Kalau Instagram mungkin lebih ke kalau Instagram kalau gue mungkin lebih ke kayak jurnal aja sih. Enggak
Nah, nggak tapi lebih website-nya, nggak Cek, buat itu. ya, Hmm. boleh. Ya Enggak, hadir. enggak. Enggak Sekarang ada ini, ada. oh, enggak, aman ya. Nah, jadi kalau website, gue Aman. bilang karena infografis, lu kayak model novel atau buku cerita zaman dulu gitu loh, yang ada Iya ya. two Yang tadi options. Fable itu. Choose your apa namanya? Pilih Adventure. sendiri petualanganmu. Iya, gitu. Itu bagus. Jadi maksudnya Siapa orang yang suka nonton itu? Suka baca gitu. tuh bukunya tuh dulu tuh banyak pokoknya. Nah, tapi maksudnya jadi gini. Jadi lu juga bisa memperkenalkan ke teman-teman, maksudnya ketika teman-teman ngebuka website apa segala macam, lu you're not only somebody who works in that field gitu, tapi lu juga adalah orang yang care untuk membahas literasi secara keuangannya untuk banyak orang gitu. Malah untuk para mom yang mau mengajarkan anak-anaknya financial planner gitu, karena anak-anak sekarang kan di luar negeri juga udah banyak ya masuk ke sekolah-sekolah ya, anak-anak kecil diajarin financial planning for toddlers gitu kan, itu gitu yang anak harus ngerti. Kalau nggak ngerti kan kita nanti bingung ketika banyak sekali produk keuangan yang bertebaran di dunia sana kan. You have to very very wise to choose, ya nggak? Yes. Karena kalau enggak kasihan uang yang lo simpan untuk bisnis lo kan ntar akan gampang sekali menguap gitu. Apalagi sekarang ya kayak kemarin gue ikutin Zoom meeting sama para moms and dads yang calon-calon investor itu, yang generasi baby boomers, mereka bingung gitu. Ini gue didatengin sama anak-anak sama cucu-cucu minta investasi gitu, minta uang gede gitu. Terus mereka kan emang ya udah ya maksudnya udah kelas profesional, bukan profesional, kelas kakap lah ya gitu, senior gitu ya. Udah kuat banget gitu. Ketika anak cucu mantunya datang misalkan menawarkan bisnis startup which is everything is digitally gitu ya, ini di mana? Kalau mereka kan ada uang ada barang ya, nah itu pun sulit gitu, mesti ada translator gitu supaya nggak saling mencurigai satu sama lain gitu. Yes, ya yes, kan? Yes. Benar. Ya udah gitu aja deh kayaknya. Mungkin ada juga points itu. Ya oke. Sampai ketemu lagi. Apaan teman-teman. Sih? Ya Allah. Lah, kenapa emang? Di gua kedengerannya lu mau ngomong, jadi kan gua berhenti. Udah gua berhenti lu, ya udah. Iya. Ada sih. Ini karena teknik dari mana tuh? Ya. Kayak pundi gitu loh, Dek. Bener. Aduh. Besok kita punya misi lain mungkin ya, Bu Iin. Iya benar-benar. Ya buat teman-teman sana yang udah ngedengerin, udah mampir, thank you banget buat semuanya. Gue doain semua kalian sehat-sehat semua. Yang terpenting adalah sampai seumur berapapun gak ada salahnya kita menambah ilmu, ya kan? Meskipun kita juga sambil belajar gitu. Jadi nggak ada yang satupun di sini ingin menggurui atau apa. Kita hanya penyampai pesan ilmu gitu. Dan kita adalah profil kita adalah betul-betul ibu rumah tangga ya. Meskipun ibu rumah tangga yang zaman dahulu kalanya gitu, hiperaktif gitu. Jadi kayak, dan kebetulan kita termasuk yang paling senang mempelajari hal-hal yang baru gitu aja. Kenapa? Karena mindsetnya kita ada buat anak-anak kita juga kan. Jadi kita harus menjadi teman mereka ngobrol. Dan intinya menjadi parents itu adalah gimana, bukan lo senioritas, karena senioritas itu udah lewat ya. Sekarang parenting itu adalah how you becoming their friends gitu, their friends ya gitu. Jadi ada saatnya dimana emang komunikasinya lo harus down to earth, bumi pada mereka, menjangkau mereka, instead of being the parent who give reward and punishment gitu menurut gue. Kenapa? Karena kalau gue lihat sekarang banyak sekali society kita orang-orang yang sakit mental, terutama anak-anak muda ya. Itu sih orang tuanya juga sakit mental. Karena apa? Mungkin karena financial problem after this pandemic and everything, ya nggak sih? Ya itu gue cukup prihatin gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman gue sana juga yang lagi struggle, mungkin yang dengar ini
yang lagi dicoba dengan berbagai macam tantangan dalam kehidupan, yakinlah bahwa Tuhan tuh akan selalu bersama orang-orang yang mencintai ilmu gitu. Jadi ketika apapun ada masalahnya, meskipun kita juga nggak ngerti, ya sekarang kan Google dan segala macam tinggal search aja sih gimana cara cuci botol anak gitu. Sampai gitu pun aja bisa kan gitu. Begitu apalagi gimana bikin perencanaan keuangan, tabelnya misalnya kayak gitu bisa banget ya gitu. Jadi kayak instead of just ngikutin konten-konten yang entertaining gitu, itu sekarang juga udah semakin banyak yang toxic ya. Jadi lebih baik lo buang waktu lo buat nambah ilmu aja sih, dia bilang. Karena tantangannya lebih besar kan nanti kan untuk menjadi anak-anak, dan intinya kan kita pengennya mensupport anak-anak kita, tapi kita juga nggak berhenti nambah ilmu supaya kita juga nggak ditinggal sama mereka. Tadi sangkain apaan sih nggak ketinggalan zaman banget, itu so last year kayak gitu. Jadi kita maunya relevan gitu. Kita mau orang tua yang menua tapi kita relevan. Choose gitu. Ya. Oke. Makasih banyak teman-teman. Sampai Selasa depan, insya Allah kita bahasin tentang mental health. Ya, ada Windy, jadi kita caps dulu. Oh, hai Windy. Sehat-sehat ya. Ini kecil kan nih? Ini kecil. Ya oke. Jadi bisa dilihat aja nanti di obrolan kita. Ini mah ngobrol aja, santai aja, nggak ada yang menggurui. Pokoknya kita hanya penyampai pesan ilmu buat teman-teman semua. Ada kata-kata sambutan terakhir aja? Udah kan tadi. Udah, itu aja. Udah. Oke. Ya, Thank you gitu semua. aja. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera sekalian semua. Sampai ketemu minggu depan. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.